Em, Rani, liburan nanti kita mau pergi kemana ya? Ke pantai saja Kak, kan seru kalau ke pantai, kita bisa bermain pasir. Bosen masa setiap liburan perginya ke pantai? Ya nggak apa-apa Kak, kan seru. Nggak kakak mau pergi ke gunung aja. Rani nggak mau, ke gunung itu capek Kak. Seru kalau ke gunung, nanti kita bisa menghirup udara yang segar dan melihat pemandangan yang indah. Nggak mau, pokoknya Rani nggak mau ikut, Rani maunya ke pantai aja. Ya sudah, kamu pergi ke pantai aja sendiri. Ih kakak nggak seru nggak mau, pokoknya ke pantai aja. Sudah, kalian ini sedang apa? Ibu perhatikan dari tadi berisik saja. Ini loh Bu, si kakak ini loh, katanya mau pergi ke gunung, padahal kan seruan ke pantai. Ya enggak Bu, sekali-kali ke gunung dong, masa setiap liburan kita ke pantai terus? Ya sudah, nanti kita bicarakan bersama dengan ayah ya. Kita ngobrol yang baik-baik, jangan berantem seperti itu, malu dilihat teman-teman. Oh iya, ada teman-teman, maaf ya teman-teman, jangan tiru Rani dan kakak ya. Iya teman-teman, kalau ada permasalahan dibicarakan baik-baik ya, jangan tiru kami ya teman-teman, maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat semuanya, apa kabar kalian hari ini? Masih semangat ya? Oke, kali ini jumpa lagi dengan saya Ibu Eka Yusi Ferawati dari SDN Kertajaya 4 210 Surabaya dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Dalam kesempatan kali ini, Bu Guru tidak sendiri loh. Bu Guru ditemenin oleh anak-anak hebat kelas 5 dari SDN Kertajaya 4. Kita sapa bersama-sama ya. Halo anak-anak hebat kelas 5 SDN Kertajaya 4. Apa kabar kalian hari ini? Halo. Iya, anak-anak yang di room Zoom silahkan di open kameranya supaya Bu Guru bisa melihat wajah cantik dan tampan kalian. Oke, sudah siap pembelajaran hari ini ya nak yang di room Zoom? Sudah ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Ya? Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 4. Setelah ini diharapkan kalian bisa mengenal cara-cara mengambil keputusan bersama. Dan kita juga akan belajar tentang pantun. Nah, tadi anak-anak hebat semuanya, pernahkah kalian mengalami kejadian yang dialami oleh Rani dan kakaknya? Pernahkah? Oke, tentu pernah ya. Nah, anak-anak sekarang perhatikan juga slide yang ada di gambar ini. Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti pada gambar berikut ini? Pernah ya, karena ini akrab sekali dengan kalian saat masuk sekolah. Ada pemilihan pengurus kelas atau ketua kelas. Nah, kegiatan seperti ini adalah salah satu contoh cara mengambil keputusan bersama. Kalau yang di papan ini yang kalian saksikan gambar ini adalah mengambil keputusan bersama
di lingkungan sekolah. Nah, kalau Rani dan kakaknya tadi ketika mereka akan memutuskan piknik kemana ketika liburan, itu adalah cara mengambil keputusan bersama di lingkungan keluarga. Nah, bagaimana cara mengambil keputusan bersama? Itu ada 3. Yang pertama, mengambil keputusan dengan cara musyawarah. Musyawarah ini adalah menyamakan pendapat untuk mencapai kesepakatan bersama atau mufakat. Misalnya, suatu hari nih di sekolah Bu Guru menyampaikan, anak-anak hari ini, besok minggu depan kita akan melakukan kunjungan ke kebun binatang. Kemudian ada yang bilang, Bu, sekali-kali kita ke mangrove dong. Kita nanti bisa mempelajari ekosistem di mangrove gitu. Terus lagi ada yang pendapat nggak apa-apa Bu, di kebun binatang aja. Mengeluarkan pendapat satu sama lain sampai memperoleh satu kesepakatan yang disebut mufakat. Ini adalah musyawarah. Yang berikutnya adalah vote atau voting. Voting adalah pemungutan suara terbanyak. Jadi, jika dalam musyawarah tadi tidak diperoleh suatu kesepakatan, maka akan dilakukan pemungutan suara. Pemungutan suara ada 2 jenis. Yang pertama adalah pemungutan suara secara terbuka, yang kedua adalah pemungutan suara secara tertutup. Yang terbuka ini misalnya begini. Nah, anak-anak, siapa yang setuju ke kebun binatang? Angkat tangan. Nah, semua ada yang angkat tangan. Itu adalah pemungutan suara secara terbuka. Pemungutan suara secara tertutup, contohnya begini. Anak-anak, siapa yang setuju ke kebun binatang silahkan ditulis di dalam kertas kemudian dikumpulkan. Nanti kita akan hitung satu persatu. Itu adalah pemungutan suara secara tertutup. Yang ketiga adalah aklamasi. Aklamasi ini adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok tanpa melalui pemungutan suara. Contohnya, tadi ketika Bu Guru masuk ke dalam kelas menyampaikan, anak-anak, minggu depan kita akan melakukan kunjungan ke kebun binatang. Semua anak menjawab, setuju Bu, kita akan pergi ke sana. Nah, itu adalah aklamasi. Jadi, tidak melalui proses voting. Nah, anak-anak hebat yang di rumah, yang di room Zoom, pernahkah kalian melakukan pengambilan keputusan bersama? Oke, silahkan Rizky. Contohnya apa, Nak? Pemilihan tiket. Oh iya, pemilihan ketua kelas. Baik, pemilihan ketua kelas ya. Selain pemilihan ketua kelas, terkadang juga saat pembagian tiket kelas kita lakukan pengambilan keputusan secara bersama. Nah, anak-anak, setelah ini kita akan bahas cara pengambilan keputusan bersama di lingkungan masyarakat ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Sesuai dengan janji saya tadi, setelah ini kita akan membahas tentang cara mengambil keputusan bersama di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak yang di rumah, bagaimana? Masih semangat? Masih. Oke, kita lanjutkan ya. Contoh peran serta dalam keputusan bersama di masyarakat. Yang pertama adalah mengikuti pemilihan ketua RT atau RW. Ini adalah salah satu contoh peran kita dalam keputusan bersama di masyarakat. Selain mengikuti pemilihan ketua RT atau RW, contoh yang kedua adalah mengamati jalannya pemilihan ketua RT atau RW. Yang ketiga adalah melaporkan pelanggaran yang terjadi saat pemilihan berlangsung. Jadi ketika pemilihan ketua RT atau ketua RW berlangsung, biasanya ada beberapa kecurangan atau pelanggaran yang mungkin terjadi. Jadi kita berhak melaporkan pelanggaran yang terjadi saat pemilihan itu berlangsung. Nah, tata cara pemilihan ketua RW. Nah, anak-anak, tata cara pemilihan ketua RW ini diatur dalam peraturan daerah loh. Jadi tidak semua daerah sama tata caranya. Jadi tergantung peraturan daerahnya. Tata cara yang pertama adalah dengan pembentukan panitia pemilihan. Tentu saja pembentukan panitia pemilihan ini atas persetujuan desa. Yang kedua adalah
pendaftaran calon ketua RW. Seluruh warga RW berkesempatan yang sama untuk mengikuti pemilihan ketua RW ini. Namun tidak semuanya akan dipilih nanti, pasti ada seleksi terlebih dahulu. Setelah diseleksi sama panitia, jika semuanya memenuhi syarat, maka akan dilanjutkan ke tahap ketiga, yaitu penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Jadi nanti warga RW yang lain datang ke suatu tempat untuk melakukan pemilihan ketua RW ini. Biasanya pemilihan ketua RW ini dilakukan dengan cara voting atau pemungutan suara terbanyak. Nah, setelah itu maka nanti akan dilakukan pelantikan kepada ketua RW yang terpilih. Jadi yang menang nantilah yang akan dilantik. Nah, anak-anak hebat, asal kalian tahu ya, azas pemilihan umum itu adalah luber dan jurdil. Apakah kalian pernah mendengar? Oke, pernah ya. Luber dan jurdil ini kepanjangan dari L. L-nya artinya langsung. Langsung itu maksudnya sebagai pemilih, kalian punya hak untuk datang ke tempat melakukan pemilihan. U itu artinya umum. Umum itu berlaku bagi siapapun yang sudah memenuhi syarat. Yang ketiga B itu bebas. Bebas itu artinya kalian bebas memilih siapapun sesuai dengan kehendak kalian. Yang kalian anggap baik itu adalah yang kalian pilih. R itu artinya rahasia. Rahasia maksudnya orang lain tidak perlu tahu siapa yang kamu pilih. Kemudian C, jujur. Jadi kamu memilihnya dengan jujur. Dil adalah adil. Nah, anak-anak hebat, karena tadi pemilihan ketua RW-nya sudah selesai, sudah ada pemenangnya, kita sudah melakukan azas pemilihan umum dengan baik, maka terpilihlah ketua RW. Silani ini senang sekali karena ketua RW-nya sudah terpilih, maka dia asik berpantun. Kita simak nih pantunnya Lani. Jalan-jalan membeli selasih, dibuat es, aduh segarnya. Ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Anak-anak, tahukah kalian, ini adalah salah satu contoh pantun. Pantun itu ciri-cirinya yang pertama, dari atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Yang ketiga, bersajak A, B, A, B. Yang keempat, baris 1 dan 2 adalah sampiran. Kemudian baris 3 dan 4 adalah isi. Sekarang anak-anak perhatikan pantun yang dibaca Lani tadi. Oke, kita lihat ya. Ini adalah satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Ini adalah baris pertama, ini adalah baris kedua, ini adalah baris ketiga, dan ini adalah baris keempat. Jadi satu ini adalah satu bait terdiri dari 4 baris. 1, 2, 3, 4. Ini adalah ciri pantun yang pertama. Kemudian ciri pantun yang kedua, satu baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Maksudnya seperti ini ya. Kita lihat baris pertama, jalan-jalan membeli selasih. Ini kalau kita hitung seperti ini, jalan, jalan, membeli selasih.
Berarti baris pertama ini terdiri dari 10 suku kata. Sekarang kita beranjak ke baris kedua. Dibuat es, aduh segarnya. Berarti baris kedua ini terdiri dari 8 suku kata. Sekarang kita baris ketiga. Ketua RW telah terpilih. Baris ketiga berarti terdiri dari 9 suku kata. Sekarang baris keempat. Ayo anak-anak yang di rumah silakan dihitung ada berapa suku kata nih baris keempat. Bersama-sama ya. Semoga hidup damai sentosa. Jadi baris keempat ini juga terdiri dari 10 suku kata. Nah anak-anak, kita akan berpantun ria lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Kembali lagi bersama saya dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Sesuai dengan janji ibu tadi, setelah ini kita akan bermain berpantun ria bersama anak-anak semuanya ya. Yang di room Zoom siap ya, setelah ini kita akan berpantun bersama. Nah, ibu akan melanjutkan kembali ciri-ciri pantun yang berikutnya. Tadi kita sudah sampai dengan ciri yang kedua. Kita ingat lagi ya, yang pertama tadi cirinya adalah satu bait terdiri dari 4 baris. Ini maksudnya satu bait ini ada 4 baris, baris 1, 2, 3, 4. Ciri-ciri yang kedua, satu baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Tadi kita sudah menghitung bersama-sama. Boleh ulangi sedikit, contohnya di baris pertama ini ada berapa suku kata? Tadi sudah kita hitung. Jalan, jalan, membeli, selasih. Berarti baris pertama ini terdiri dari 10 suku kata. Nah, kemudian ciri yang ketiga, bersajak A, B, A, B. Saja itu adalah bunyi akhir dalam suatu baris. Jalan-jalan memberi selasih. Maksudnya AB di sini bukan berarti huruf di akhir ini baris pertama harus A, baris kedua harus B, ini harus A, ini harus B. Tidak seperti itu ya nak. Maksudnya nih perbedaan di bunyi akhirnya. Kalau pertama ini adalah selasih I, kemudian baris keduanya segarnya A, berarti baris ketiga juga harus sama dengan baris pertama. I, ini juga I, ini A, ini juga A. Jadi baris pertama akhir bunyinya baris pertama sama dengan baris ketiga. Baris kedua akhir bunyinya baris keempat. Nah, ini namanya saja AB. Bukan berarti ini harus berakhir A, ini B. Tidak ya. Bunyi di baris pertama tidak ada maknanya. Jadi baris 1 ini dan baris 2 ini merupakan sampiran, baru kemudian di baris 3 dan 4 ini merupakan isi dari pantun yang kita maksud. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian mengerti penjelasan Bu Guru? Oke, anak-anak yang di room Zoom masih semangat ya? Oke, siapa di antara kalian nih mungkin ada yang mau mencoba berpantun ria, membaca pantun karyanya? Oke, silahkan. Farelian dulu ya. Kalau suka bermain gitar, main di atas pagar.
sama belajar. Oke, nah Farelian, Bu Guru ndak dengar nih, diulangi lagi ya, yang jelas pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Farelian silahkan pantunnya. Kalau suka bermain Thailand, harus pintar, jangan suka Oke, Farelian, terima kasih ya, anak hebat sudah berani membacakan pantunnya meskipun Bu Guru sebenarnya tidak mendengar dengan jelas nih suaranya. Atau mungkin ada yang lain lagi nih yang mau berpantun. Siapa? Ridwan, silahkan. Atau ada yang lainnya? Bagaimana asal bau tak sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Asal bau tak sedap. Oke, nah Ridwan, Bu Guru tidak mendengar suara kamu dengan jelas. Boleh diulangi lagi sekali lagi, bacanya yang pelan-pelan ya nak ya. Jalan sambil mengendap, dapat suara pengumpat di balik. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Oke, Bu Guru dapat nih maksudnya Ridwan, ini adalah pantun jenaka ya. Tadi isinya ada bau yang tidak sedap, ternyata kamu yang belum mandi. Ayo, siapa yang belum mandi? Jadi dari pantun, contoh pantunnya Ridwan ini tadi anak-anak, Bu Guru bisa sampaikan pantun itu jenisnya macam-macam. Ridwan tadi mencontohkan salah satu pantun jenaka. Ada juga pantun teka-teki, ada juga pantun nasihat. Nah, anak-anak hebat sekalian, ciri-ciri pantun ini apakah kalian sudah paham? Oke, paham. Adakah yang ingin ditanyakan kepada Bu Guru, nak? Tak ada, Bu. Tidak ada? Itu ada yang angkat tangan. Rizky sepertinya mau bertanya. Rizky, silahkan di open kameranya, nak. Silahkan di open kameranya, nak. Oke, Rizky. Jadi bertanya atau tidak, nak masih angkat tangan karena di Bu Guru lihat. Oke, terima kasih ya. Terima kasih anak-anak hebat. Sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru mau ulas sedikit ya. Ini tadi adalah ciri-ciri pantun, terdiri dari 4 baris. Tapi mungkin anak-anak hebat sekalian pernah mendengar ada pantun yang terdiri dari 2 baris. Apakah itu pantun? Nah, yang terdiri dari 2 baris itu namanya pantun kilat atau Carmina. Jika anak-anak hebat biasanya menonton serial kartun, ada yang suka berpantun 2 baris, itu namanya pantun kilat atau Carmina ya. Jadi tidak masuk ke dalam ciri-ciri pantun yang 4 baris. Tapi memang ada pantun yang terdiri dari 2 baris, namanya Carmina. Baik anak-anak hebat, terima kasih telah menemani Bu Guru hari ini. Sebelum Bu Guru tutup, ada tugas nih buat kalian semua. Tugasnya apa? Tugasnya adalah membuat 2 buah pantun nasihat dengan tema pentingnya menjaga kesehatan. Nanti setelah kalian selesai membuat pantunnya, silahkan dikumpulkan ke Bu Gurunya masing-masing. Siap ya anak-anak hebat semuanya? Oke, sebelum Bu Guru akhiri pertemuan kita siang hari ini, kita berdoa dulu bersama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak hebat untuk hari ini. Tetap semangat meski harus belajar dari rumah. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama saya dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Bye-bye.